Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejulita. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan praktikum 1 tentang simulator sistem operasi. Dan di sini bagaimana cara untuk menginstal aplikasi CPU dari sistem simulator. Nah, CPU OS simulator adalah sebuah simulator yang interaktif yang dibuat untuk mendukung pembelajaran dengan mensimulatorkan kelakuan komputer dari sisi hardware maupun software. Mengembangkan visualisasi dalam bidang arsitektur komputer dan sistem operasi ada 3 komponennya. Yang pertama itu yang perlu dibutuhkan itu CPU simulatornya, kemudian compiler, kemudian OS simulatornya. Nah, di sini link download simulatornya. Nah, selanjutnya pada tampilan utama dari link website ini akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu klik download, maka akan terdownload. Kemudian proses download. Nah, ikutin saja ikutin saja tata cara yang ini, ikutin semuanya. Saya sudah mendownload simulator sebelumnya, maka saya tidak akan membuka websitenya. Kalau belum, buka dulu link website yang ini. Link website ini nanti saya akan taruh di deskripsinya. Nah, setelah kita klik yang ini, kemudian hasil downloadnya itu akan terletak di bawah di layar ini, di sini biasanya. Nah, kemudian install kayak biasa. Nah, setelah terinstall, maka dia akan ada di desktop layar komputer kalian atau laptop kalian. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di dalam CPU OS simulatornya. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Beginilah bentuk tampilan dari CPU simulatornya. Nah, di sini ada compiler. Compiler ini CPU simulator mengembangkan dasar dari instruksinya. Nah, kemudian kita klik compiler. Nah, maka bentuk compiler ini akan seperti ini. Di sini ada program kode yang akan diinputkan. Nah, di sini proses dari compilernya. Setelah kita compile nanti, disinilah prosesnya. Dan kemudian di sini bentuk di sini output dari program kode yang telah kita inputkan di sini. Kemudian di sini ada show OS pada bagian bawah CPU simulatornya.
Untuk berpindah ke SOS simulatornya kita klik. Nah, beginilah bentuk dari tampilan dari SOS simulatornya. Di sini ada running process, di sini ada ready process. Yang akan ready ini waktu tunggu, yang akan ready ini bukan proses yang akan berjalan nanti. Nah, kemudian di sini waiting, waktu tunggu prosesnya. Di sini proses akan berlangsung. Nah, pada bagian ini ada aturan proses yang akan kita atur tergantung bagaimana kode program yang kita masukkan atau kita jalankan. Di sini untuk mengatur kecepatannya, mau lambat atau mau cepat, lebih bagus itu cepat. Ini start ini akan menjalankan ready proses dari program codingannya, program kodenya. Nah, kalau kita klik ini, kita diamkan, maka akan muncul apa-apa saja fungsi-fungsinya tertera. Nah, bisa tahu. Ini juga ada, masih banyak lagi, tergantung bagaimana programnya yang akan kita buat. Di sini program listnya, semua program listnya akan terkumpul di sini. Create new process. Kemudian di sini create new process ini program listnya akan menampilkan di ready process untuk mengeksekusinya programnya nanti. Di sini tempat melihat view process list, view process testnya, view process status, view memory, view library, view resource-nya, view intelligent, view ini, kemudian view ini. OS help ini untuk membantu apa kesalahannya. Nah, begitulah bentuk tampilan dari CPU simulatornya, mulai dari compiler, kemudian OS simulator. Nah, selanjutnya itu kita mencoba menggunakan compilernya. Ini pada tampilan ini kita bikin ini program name-nya AFG, kemudian base address-nya kita kasih 100, kemudian kita add-kan. Nah, akan masuk ke program list. Nah, kemudian kita ke instruction. Nah, add new. Nah, di sini ada beberapa instruction yang ada di CPU simulatornya. Selanjutnya kita akan membuat instruction-nya. Nah, kita buat operation kodenya itu move. Kemudian ini kita kasih 4 value-nya atau angkanya. Kemudian registernya itu R00
Nah, kemudian kita new instruct. Nah, maka akan muncul di CPU instruction in memory-nya di sini. Kemudian kita tambahkan lagi instruction-nya. Nah, kita buat di sini 6. Kemudian registernya itu R01, di sini tetap move. Kemudian new instruction. Nah, sudah tertambahkan juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu arithmetic. Di sini option kodenya itu add. Nah, kemudian ini kita value, kita ganti register. Registernya itu di R00 ya. Kemudian register 1 ini di R01. Nah, kita new instruction. Nah, akan tertambahkan di sini di CPU instruction in memory-nya. Nah, selanjutnya di menu arithmetic ini juga kita bikin div. Kemudian di sini value-nya kita kasih 2. Kemudian registernya R01, kemudian new instruction. Nah, sudah tertambahkan. Nah, selanjutnya itu kita simpan di STB. Nah, di sini value di sini kita simpan di register 01. Lalu di sini kita simpan di register 01. Kemudian kita kasih value-nya 0. Kemudian new instruction. Nah, sudah ada di CPU instruction in memory-nya. Nah, selanjutnya itu untuk menghentikan program ini kita tambahkan itu ada di control transfer. Kita bikin HLT. transfer HLT langsung ke new instruction. Nah, kemudian langsung ke new instruction. Nah, akan tertambahkan di CPU instruction in memory-nya. Di sini akan memberhentikan program di sini. Jika tidak ada menu HLT ini, instruction HLT ini, maka program yang kita jalankan itu tidak akan pernah berhenti. Maka diperlukan instruction HLT ini. Nah, selanjutnya kita jalankan program yang telah kita buat ini. Kita jalankan itu step by step. Dari step by step yang kita jalankan di sini, kita bikin ini yang pertama dulu, kemudian kita step. Nah, maka akan tertambahkan di register CPU-nya, maka nilainya di sini ada 4. Nah, kemudian kita step lagi.
Nah, juga telah tertambahkan outputnya itu ada di sini 6. Kemudian kita stepkan lagi. Nah, kemudian tertambah 6 ditambah 4 tadi menjadi 10. Kemudian kita step lagi, kita bagi menjadi 2, dan di sini nilainya 10 dibagi 2 itu 5. Nah, kita step lagi. Nah, maka program akan berhenti karena ada instruction HLT ini. Nah, itulah fungsi dari instruction HLT ini, untuk memberhentikan sebuah programnya. Nah, maka hasil akhirnya itu 5 di register R01. Kita step lagi. Nah, CPU sudah tidak bisa berjalan lagi karena sudah berhenti. Maka hasil akhirnya register R01 dan hasilnya 5. Nah, jika program ini dijalankan tidak step by step, secara langsung aja kita klik run. Di sini kita bikin dulu yang pertama, run. Nah, proses akan berjalan sendiri tanpa ada step by step. Nah, di sini hasil akhirnya itu juga register R01 dan nilainya 5. Karena programnya itu tadi kita bikin sama, bedanya coba secara menjalankannya itu step by step dan secara langsung. Nah, ini waktu dari CPU yang berjalan. Nah, begitulah cara membuat program dan menjalankannya di CPU simulatornya. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.